Pagi ini rencananya Edward akan mengantarkan Dena untuk memeriksakan kehamilannya. Ini adalah kali pertama dirinya melakukan hal itu, jadi tentu saja sangat membuatnya begitu antusias. Rasanya sudah begitu tak sabar ingin melihat dan mendengar bagaimana kondisi anaknya yang masih berada di dalam perut Dena. Kok sudah rapi? Tanya Mama Lira saat keduanya turun. Mau pergi buat cek kandungan, Mam. Jawab Dena yang mengambil posisi duduk di kursi yang telah ditarik oleh Edward untuk dirinya. Mama Lira mengangkat sebelah alisnya begitu mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Dena. Pikirannya langsung menebak apakah hubungan sang putri dengan suaminya sudah lebih dekat. Papa mana, Mam? Tanya Dena membuyarkan Mama Lira yang tenggelam dengan pikirannya. Itu papa masih ada di kamar, jawab Mama Lira yang sedikit tersentak. Ada yang cariin papa, ada apa? Tanya Papa Delro yang melangkah mendekat ke meja makan. Nggak apa-apa, Pak. Cuma tanya aja, jawab Dena. Maaf ya, Pak. Gara-gara kehamilan Dena, Papa jadi harus berangkat kerja lagi buat ngurusin rumah sakit. Lirih Dena dengan perasaan bersalahnya. Andai dia tak mengelabui pengawal keluarganya, andai dia tak begitu ceroboh untuk datang ke tempat yang tak semestinya, dia datangi, pasti sampai saat ini dirinya masih baik-baik saja. Dan sang papa bisa pensiun dari pekerjaannya dengan tenang. Melihat istrinya yang seperti itu membuat Edward langsung menggenggam tangan Dena yang berada di atas PH. Wanita itu, walau bagaimanapun ada andil dirinya di dalamnya. Gak apa-apa. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah seperti itu. Sahut Papa Delro. Cukup jaga dengan baik cucu papa yang ada di dalam kandungan kamu. Serta berusahalah untuk membina rumah tangga yang semestinya dengan suami kamu. Itu sudah cukup buat papa sama mama. Sambung Papa Delro dengan menatap ke arah sang putri. Papa sama mama cuma ingin yang terbaik untuk anak-anak kami. Dengan melihat kalian bahagia dengan pasangan serta keluarga kecil kalian masing-masing, sudah cukup untuk membuat kami bahagia dan merasa tidak gagal sebagai orang tua. Timpal Mama Lira yang menatap Dena serta Edward secara bergantian. Sudah, ayo sarapan. Nanti bisa-bisa kalian kena macet di jalan. Kata Mama Lira mengalihkan pembicaraan yang pasti jika diteruskan akan membuat mereka menjadi sedih dan para wanita menangis. Mereka berempat akhirnya memakan sarapan mereka dalam diam hingga habis tak tersisa. Sepertinya cucu mama sudah gak rewel ya semenjak dekat papanya. Celetuk Mama Lira saat mereka sudah selesai makan. Mama Lira yang biasanya setiap pagi harus ke kamar Dena untuk membantu putrinya yang lemas akibat muntah-muntah hebat, kini tak terjadi lagi. Dan dia lihat Dena juga jauh lebih segar dan bisa memakan makanannya dengan lahap setiap sarapan bersama. Padahal biasanya kalau belum pukul 10 pagi ke atas tak akan ada makanan yang bisa masuk ke dalam perutnya. Mungkin, Mam, Dena sudah gak muntah lagi beberapa hari ini, jawab Dena dengan malu-malu. Dena dan Edward yang sudah pulang dari rumah sakit memutuskan untuk mampir ke kediaman Calvin. Dan tentu saja semua itu atas kemauan si ibu Hamel. Kakak, teriak Dena saat sampai di pintu depan rumah Calvin. Nona Dena, selamat siang Nona. Tuan sapa Bi Ina. Siang Bi, Kak Santi ada Bi? Tanya Dena dengan kepala yang celingak-celunguk mencari keberadaan seseorang. Gak ada Nona, Nyonya pergi ke tokonya, jawab Bi Ina. Apa Nona tidak mengabari terlebih dahulu? Tanyanya yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Dena. Dena merutuki kebodohannya. Kok bisa-bisanya dia lupa jika kakak iparnya itu bukan seorang pengangguran yang setiap saat ada di rumah. Kira-kira di toko yang mana ya Bi? Tanya Dena lagi. Saya kurang tahu Non, jawab Bi Ina. Wajah Dena langsung terlihat begitu lesu. Niatnya ingin berjumpa dengan sang kakak ipar. Malah yang dicari tak ada di rumah.
Coba telepon, saran Edward yang tak tega melihat kesedihan di wajah sang istri. Padahal istrinya itu tadi terlihat begitu antusias saat akan datang ke sini. Dena menganggukkan kepalanya dan langsung merogoh ponsel miliknya yang berada di dalam tas selempang yang kini dia kenakan. Satu, dua, hingga panggilan ketiga barulah tersebar suara dari yang di seberang sana. Halo kak, kakak ada di toko yang mana? Tanya Dena langsung begitu Santi mengatakan halo padanya. Ada di toko yang ada di XX, jawab Santi. Kok kamu tahu kakak lagi di toko? Tanya Santi dari seberang sana. Aku ada di rumah kakak sekarang, jawab Dena. Aku samperin kakak ke sana, tanyanya. Nggak usah, biar kakak aja yang pulang. Kakak nggak mau kamu kelelahan karena harus bolak-balik, cegah Santi. Tunggu di rumah saja, sambungnya lagi lalu langsung mematikan sambungannya. Seperhatian itu Santi pada Dena dan Edward dapat melihat sekaligus merasakannya. Ayo non, masuk. Biar Bibi buatkan minuman, kata Bi Ina. Terima kasih ya Bi, ucap Dena yang masuk ke dalam rumah Calvin dengan diikuti oleh Edward. Dena, panggil Santi begitu masuk ke dalam rumah. Santi memang langsung berpamitan pulang ketika sambungan teleponnya dengan Dena terputus. Kok datang gak bilang-bilang dulu? Tahu gitu kakak gak ke toko, kata Santi pada adik iparnya itu. Tadi dari rumah sakit buat cek kandungan kak. Dan tiba-tiba saja pengen mampir buat ngajak kakak ngerujak bareng. Jawab Dena dengan jujur. Bahkan bumil itu pun sudah membawa BUAH yang akan digunakan untuk membuat rujak. Tadi sempat mampir ke toko buah saat di perjalanan. Bagaimana keadaan si B? Tanya Santi dengan tangan mengelus perut Dena. Bagaimana kamu Ed? Betah tinggal di Indonesia? Tanya Santi yang mengalihkan pandangannya pada sosok pria yang duduk di sofa dengan mata yang mengarah padanya juga Dena. Baik kak, aku juga betah tinggal di sini, jawab Edward. Bagus kalau gitu. Oh iya, kakak dengar kamu lagi ngurus buat mindahin pusat perusahaan kamu di perusahaan yang ada di sini, kata Santi mengatakan apa yang dia dengar dari sang suami. Iya kak, biar gak repot bolak-balik, jawab Edward. Lagian, aku juga gak mungkin buat ninggalin Dena dalam waktu berhari-hari dalam kondisi seperti ini. Sambungnya lagi dengan penuh perhatian untuk sang istri begitu dalamnya. Iya, kamu benar, karena Bumil akan lebih bahagia saat berada di samping suaminya. Dan apabila si ibu bahagia, maka anak yang ada di dalam kandungannya pun juga akan bahagia. Kata Santi yang jelas melihat kemajuan dalam hubungan Dena, juga Edward. Meskipun belum tahu sejauh mana, tapi itu cukup membuat Santi bahagia dan tenang. Hehehe, sudah kebiasaannya, sahut Calvin dengan cengengesan. Tangan kekarnya langsung saja meraih pinggang sang istri yang jaraknya sudah dekat dengan dirinya. Menarik dengan pelan TBH ramping Santi hingga menempel sempurna pada TBH kekarnya. Tapi itu contoh yang gak baik buat Andi loh, kata Santi. Calvin langsung saja memberikan CIMAN bertubi-tubi di wajah sang istri. Saat itu juga sehingga membuat Santi mau tak mau membuat jarak untuk keduanya. Dengan mendorong DADA Calvin menggunakan kedua tangannya meskipun dengan sangat susah payah. Kenapa? Tanya Calvin dengan satu alisnya yang terangkat. Dia merasa seperti mendapatkan sebuah penolakan dari sang istri yang tentu saja tak akan bisa dia terima dengan begitu saja. Ada Dena sama Edward, bisik Santi dengan menggerakkan matanya seolah memberi kode jika kedua orang itu ada di belakangnya. Dan benar saja ketika Calvin mengikuti gerak mata Santi, dia bisa melihat Dena dan Edward berdiri tak jauh dari sana dengan Andi berada di gendongan Edward. Sontak saja Calvin langsung melepaskan belitan tangannya meskipun dengan santai tak seperti seseorang yang sudah tertangkap BSAH. Kalian di sini? Tanya Calvin pada adiknya. Dari tadi siang, jawab Dena.
Bisa nggak kalau MSRA-MSRAan itu di kamar? Jangan di tempat umum seperti ini. Kata Dena yang lebih seperti sebuah protes pada Calvin. Kenapa? Suka-suka aku. Toh ini ruang aku sendiri. Jawab Calvin dengan santainya. Tapi nggak gitu juga, Kak. Nggak malu apa sama kita? Kata Dena dengan cemberut. Aku nggak tahu jika ada kalian di sini, kata Calvin dengan jujur. Lagian kalau kalian pengen, kalian juga bisa melakukannya. Sudah sahkan, sambungnya lagi tanpa dosa. Ya ampun, kata Dena dengan begitu sangat frustasi menanggapi ocehan dari kakaknya. Sudah. Sekarang lebih baik Mas ke kamar buat bersih-bersih. Supaya kita bisa makan malam bersama dengan cepat waktu. Kata Santi memotong perkataan adik kakak itu sebelum terjadi perdebatan yang lebih lagi nantinya. Ayah bersih-bersih dulu sayang. Jagoan ayah sama uncle dulu, kata Calvin saat berada dekat dengan putranya. Calvin sama sekali tak menyentuh Andi karena dirinya sadar baru saja dari luar dan membawa banyak kuman serta bakteri dalam tubuhnya. Dan dia tak ingin jika Andi harus sakit gara-gara itu. Andi yang masih kecil tentu saja TBH-nya akan sangat begitu rentan dengan penyakit. Kakak titip Andi sebentar, kata Santi yang mengikuti langkah Calvin. Kakak sama kakak ipar romantis banget ya. Celetuk Edward begitu kedua orang tua Andi sudah tak ada di sana. Kak Calvin itu sangat sayang dan cinta sama Kak Santi, sahut Dena. Kak Calvin tak pernah seperti ini pada wanita lain kecuali sama Kak Santi, sambungnya lagi. Masih jelas diingatannya bagaimana kakak pertamanya itu begitu posesif dan bucin akut pada kakak iparnya keharmonisan mereka. Kata Edward, bisakah kita seperti mereka ke depannya? Tanyanya pada Dena dengan penuh harap. Dena pun menginginkan hal yang sama. Mempunyai rumah tangga yang bahagia sama seperti orang tua, dan kedua kakaknya pun menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Edward. Seusai makan malam, Dena dan Edward pun berpamitan untuk pulang. Andi pun sudah tidur di kamarnya, jadi kini waktunya untuk Calvin bermanja dengan istrinya. Calvin yang sedang duduk di eran jegel langsung mendekap erat tubuh Santi yang berada tak jauh darinya. Kepala Calvin disandarkan tepat di dada wanita itu, sedangkan tangan Santi mengusap dengan lembut kepala sang suami. Capek ya? Tanya Santi dan Calvin menganggukkan kepalanya. Tapi capek aku rasa hilang saat sampai di rumah bisa lihat senyum ceria kamu sama Andi. Calvin mendoakan kepalanya beberapa saat untuk melihat wajah sang istri. Kemudian kembali menenggelamkan wajahnya di area favoritnya itu. Mau aku pijat kepalanya? Tanya Santi. Dia tahu betul bagaimana pekerjaan Calvin dan sibuknya dia yang notabene menjadi pemimpin di perusahaan besar seperti Andero Corp dengan banyak sektor dan bisnis yang terus menggurita. Boleh asal kamu tidak lelah, jawab Calvin. Aku tidak lelah mas, aku tidak melakukan banyak aktivitas hari ini, sahut Santi. Dia pun menceritakan kegiatannya hari ini saat tak bersama sang suami. Mereka berdua akan selalu seperti itu sebelum tidur. Jadi bisa Calvin sudah merubah posisinya menjadi tidur terlentang dengan kepala berbantalkan PHA Santi. Tangan Santi pun sudah menari-nari di kepala Calvin untuk memberikan pijatan di sana sini. Cap, satu kecupan di kening Calvin. Santi layangkan di sela-sela kegiatannya. Mau lagi sayang, pinta Calvin dengan suara manjanya. Suara dan sikap yang hanya akan ditujukan oleh seorang Calvin. Andero jika bersama istrinya satu lagi diberikan pada Calvin seperti yang pria itu inginkan. Bukan di situ, tapi di sini, ujar Calvin dengan menunjuk BIBR-nya dengan jari telunjuk tangannya sendiri. Santi pun menggelengkan kepalanya, namun tak lama wanita itu pun menutupi apa mau suaminya.
Calvin tak mungkin menyia-nyiakannya dengan begitu saja. Lengan pria itu langsung menahan kepala bagian belakang Santi guna memperdalam CMAN keduanya. Calvin baru melepaskannya ketika merasa sang istri sudah kehabisan nafas. "Aku mau yang lebih nanti," ucap Calvin dengan keringat nakalnya. Santi sudah bisa menebak kemana arah perkataan Calvin. Tentu saja tak jauh-jauh dari urusan RANJG. Tapi Santi cukup bahagia karena dengan begitu dia bisa mems-kan sang suami. Sehingga Calvin tak akan mencari ke PASAN di luar. Santi cukup sadar siapa Calvin. Bahkan dengan hanya diam saja, pasti akan banyak wanita yang rela mengegege di bawahannya tanpa status yang jelas. Dan tentu saja Santi tak ingin membiarkan semua itu terjadi. Baginya, Calvin hanya miliknya. Dan tak ada yang boleh menjamah serta menikmati TBH pria itu kecuali dirinya. Begitu selesai memijat kepala Calvin, Santi lebih memilih untuk pergi ke kamar mandi dan kemudian di ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Ceklek. Pandangan mata Calvin seolah tak ingin teralihkan saat melihat sang istri mulai berjalan berlagak lengkok ke arahnya. "Kamu begitu sangat cantik dan menggoda, sayang," ucap Calvin yang tak henti, memandang Santi dengan penuh NSU. Bagaimana tidak? Istrinya itu keluar dengan menggunakan lingerie tipis dengan tali satineti berwarna merah maron yang sangat begitu kontras dengan warna kulitnya yang putih bersih. Meskipun sudah menikah lama, namun hal itu tetap saja begitu sangat menggoda Calvin.